Rezeki yang kita dapetin, rezeki nomplok itu loh, Sar. Betul. Tinggal kita sisihkan terus ya. Kalau lagi besar rezekinya sisihkan. Langsung ya Bu ya, langsung kita sisihkan gitu. Kecenderungan pada saat kita punya banyak, kita lebih konsumtif. Halo Wanda. Iya Wanda. Sudah terima dokumennya? Oke. Iya aku baru kirim kemarin sore. Tapi yang penting udah terima ya. Yaudah kita tunggu feedbacknya ya. Thank you Wanda. Bye. Silakan masuk. Sari. Apa kabar? Baik, aduh kamu sibuk banget. Enggak. Nggak denger aku dah. Iya, aku lagi biasa lah ngurusin. Tapi udah beres kok, udah beres semuanya. Sudah aku atur semuanya. Sar, gimana New York? Kamu baru pulang dari New York kan? Iya. Titipan aku dapat? Dapat, ada di mobil nanti ya, kita ambil ya. Oke. Sar, kamu tuh kemarin kan di New York nonton New York Fashion Week ya. Cerita dong tren-tren fashion di tahun 2014 nanti. Aduh, seru banget. Tapi baju yang bisa dipakai di sini ya? Iya pasti. Kebanyakan semua baju spring summer collection itu bisa dipakai di udara tropis seperti Indonesia. Iya. Jadi apa? Iya, Kasih lihat dah, kasih lihat. Jadi tren tahun depan itu ada motif grafis. Oke. Motif grafis seperti ini. Kotak-kotak, terus asimetris kan. Ada lagi wide leg pants. Oh, jadi celana lebar. Oh, oke. Celana lebar. Tunggu. Untuk celana-celana lebar itu kalau kamu tinggi, kalau aku kan nggak tinggi. Aneh, Sar. Aku suka kayak apa ya, kayak kecebur gitu loh, kayak kelelep gitu, Sar. Sebenarnya memang tidak semua orang bisa memakai celana lebar. Tergantung, tapi yang penting pemilihan sepatu kita. Oh gitu. Jadi kalau udah pakai celana lebar, pakai haknya juga jangan yang flat. Oh nggak boleh, iya. Yang tinggi tapi cantik, misal ujungnya runcing. Stiletto gitu? Stiletto bisa, Oke. lucu banget itu pasti. Nah terus pemilihan juga misalnya kalau Angie nggak terlalu tinggi, pilih yang polos. Oh jangan bermotif. Jangan bermotif bahannya. Oh gitu, kalau bermotif kayak penuh gitu ya. Iya, betul. terus apa lagi? Ada lagi crop tops. Oh, ini kayaknya kalau yang Jadi, crop tops itu yang perutnya harus bagus. betul, harus yang semuanya perutnya Slim, rata iya. gitu ya, rajin olahraga, itu cocok tuh Ini ya. bisa juga dipakai di Indonesia, tapi tergantung umur kita ya. Sekali Iya, lagi benar, tergantung benar, umur. benar, Ini benar. 20s masih bisa, asal kita pakai padanin aja sama blazer, crop blazer. Oke. Bisa. Dan juga mungkin menyesuaikan tempat kali ya. Iya, nggak bisa dong kita datang ke pesta dengan crop top segini. Atau meeting. Meeting Di ruangan kurang ber-AC. profesional ya, kedinginan nanti perutnya. Betul. Ya ada nggak konsen meetingnya ya. Tapi ini kamu memang kemarin tuh pergi ke New York ini, New York Fashion Week, cuma nonton aja, liburan gitu kan, Sar? Liburan nonton, tapi kan aku freelancer sekarang. Oh, kamu Jadi aku freelancer. freelancer. Jadi aku liburan tapi tetap mau ada pemasukan. Oh gitu. Kenapa sih, Sar? Karena lebih kita bisa atur diri aja sendiri. Jadi misalnya gini, saya kemarin ke New York Fashion Week juga untuk meliput nanti tulisan saya jual ke majalah. Ya kan, jadi berlibur tapi menghasilkan juga. Betul. Jadi kamu berlibur dan karya kamu jual. Iya. Tapi sebenarnya menjadi freelancer itu menyenangkan kok, walaupun banyak orang yang takut ya. Iya, betul. Kayaknya gini kan pikirannya, kalau jadi freelancer kita tuh kayaknya tiap bulan nggak punya yang namanya fixed income atau yes. pendapatan tetap gitu. Dan buat sebagian orang ini mengkhawatirkan, karena apalagi buat yang udah berkeluarga. Gimana nih saya membiayai untuk kehidupan keluarga? Gimana nih untuk anak-anak bayar uang sekolah atau mungkin dana pendidikan anak atau untuk sekolahnya anak? Banyak kan pemikirannya. Banyak. Tapi kan seru juga Nggi, kita misalnya dapat project banyak, langsung banyak dapat hasilnya kan. Tapi memang kekurangannya mungkin minggu depan kita udah nggak dapat lagi. Betul. Cuman mungkin bingungnya adalah gini, simpen di mana ya? Iya. Simpen di bawah kasur, udah nggak zaman, ya kan? Iya, bener. Simpen di bank, kadang kita suka mikir bunganya apa kabar, ya kan? Belum lagi biasanya nih ya, kekhawatiran dari orang-orang yang bekerja sebagai freelancer adalah mereka takut untuk yang gini, aku nggak punya yang namanya siapa nanti yang akan mengcover biaya kesehatan aku kalau aku sakit.
Asuransi jiwa, betul. Saya juga kemarin setelah jadi pekerja kantoran, tiba-tiba freelancer, yang saya miss itu adalah itu. Ya kan? Saya tidak ada asuransi Kesehatan. Itu gimana ya caranya untuk punya itu lagi? Nanti kita tanya-tanya aja nih bagaimana cara membagi keuangan atau ini ya mengelola keuangan kita di saat kita menjadi freelancer. Mau kamu? Penting banget tuh Oke. buat kita. Aku telepon Ibu Nelly ya. Halo, Bu Nelly. Iya Mbak Nelly. Mbak Nelly lagi di deket-deket tempatku. Kebetulan ada temanku juga yang mau ngobrol-ngobrol. Dia soalnya sekarang mau jadi freelancer Mbak. Oh, Mbak Nelly pas nih ya, mau ke arah pulang lewat tempatku ya. Mampir sini ya Mbak. Oke, bye. Bisa. Oke, Jadi Mbak Nelly ini lagi pergi, mau pulang, nanti bisa mampir ke sini. Nanti kalau Mbak Nelly udah datang, kita ngobrol-ngobrol Sana di ya? ruang tamu aja. Tapi sekarang aku mau lihat lagi dong, ayo dong. Coba mana lagi. Seru banget ya kamu ya. Seru banget. Jadi kan aku juga enggak. Nah, ini juga crop ya, crop ya. Jadi kayak berlibur sambil tetap kita nggak hanya keluarin uang aja, tapi juga mendapatkan uang kembali. Betul. Dipersembahkan oleh keluarga yang menggunakan water dispenser Uchida. Setiap saat air panas, air dingin, dan menghemat listrik. Cintailah produk-produk Indonesia. Di era tahun 50-an, Radio Cawang hadir sebagai media informasi elektronik utama yang populer saat itu. Dan saat ini, Radio Cawang menjadi salah satu ikon produk industri lokal yang berbasis budaya dan telah diekspor ke mancanegara. Berapa banyak sih masyarakat Indonesia yang masih ngerokok? 67% dari laki-laki dewasa itu merokok. 4% dari wanita dewasa merokok. Kalau Nutrifood sendiri kan sangat peduli terhadap kesehatan. Jadi dalam hal rekrutmen, Anda merokok atau tidak? Kita percaya bahwa orang yang sehat tentunya akan lebih produktif. Yang on top, Say No to Smoke, Sabtu 16 November jam 12:30 siang. Dipersembahkan oleh 5 film karya sineas muda Indonesia bersaing menjadi film terbaik dalam Eagle Awards Documentary Competition 2013. Dimeriahkan oleh Kau membuatku mengerti hidup ini. Film terbaik Eagle Awards Documentary Competition 2013 adalah Jangan lewatkan Awards Night Eagle Awards Documentary Competition 2013 Harmoni Indonesia. Malam ini jam 9:30. dipersembahkan oleh Tapi ya Sar, emang kalau kita menjadi freelancer sekarang ini bukan sesuatu yang buruk. Banyak kok keuntungan yang bisa kita dapetin. Yang pasti nih, kayak misalnya aku nih sebagai seorang ibu, jadinya aku bisa punya lebih banyak waktu intens untuk anak-anak sama suami. Kan semua juga ada di tangan kita, tinggal kita yang atur waktunya. Ya kan, jadi kita udah nggak perlu emang harus datang ke kantor. Cuman emang itu dia sih, kalau kita nggak pinter-pinter nih mengelola keuangan dengan bijak, oh udah deh. Sekarang dapat rezeki nomplok. Nah, minggu depan udah nggak ada. Betul, karena kan kita nggak pernah tahu ya. Awal-awal sih gitu Sar, aku waktu dapat duit banyak nih, dapat rezeki banyak nih di awal-awal sejak jadi freelancer, sempet kalap. Kayaknya semuanya pengen dibeli, pengen liburan, pengen ini, pengen itu. Padahal kalau dipikir-pikir lagi kita kan nggak tahu ya Sar. Tahu-tahu besok bisa dapat lebih besar lagi, bisa dapat sama besarnya atau kurang. Nah, bahkan bisa nggak dapat apa-apa. Kita nanya-nanya sama Mbak Nelly itu lebih seru itu loh. Penting banget. Aku Iya. Hah, ini kayaknya Mbak Nelly nih. Udah datang. Apa kabar Mbak Nelly? Apa kabar? Terima kasih aku telepon mau mampir ke sini ya. Hai, saya Nelly. Apa kabar saya? Ini Sari temanku. Iya, terima silakan, Mbak kasih. Nelly. Terima kasih. Ini loh Mbak Nelly, kita lagi pengen ngobrolin soal freelancer. Karena temanku ini lagi memutuskan jadi freelancer. Ya kan, kita kan harus tahu juga. Kita tuh suka tergodanya sama ini loh Mbak Nelly. Punya uang atau dapat rezeki banyak.
ya kan? Ya. Freelancer kan gitu kan, Ya. dapat sekaligus jebret gitu. Ya. Suka kalap duluan. Ya. Dan mungkin kita juga tadi sempat ngebahas, nanti kalau kita nggak punya yang namanya, kalau kita sakit, Iya. yang ngurusin kita Betul, siapa? betul, Itu kan betul. yang bikin pusing Betul. kan. Nah mungkin ininya dulu kali ya, polanya dulu nih, apa yang harus kita lakukan untuk mengatur atau mensiasati keuangan di saat kita menjadi freelancer nih. Iya, jadi memang penting sekali pada saat kita memang menjalankan fungsi freelancer, betul-betul menyikapi setiap kita mendapatkan rezeki, mendapatkan income dari satu proyek dan lain-lain, itu kita harus sisihkan untuk yang tadi misalnya biaya kesehatan, kemudian juga proteksi untuk nanti masa depan kita, bahkan kita menyikapi mensiasati sedikit demi sedikit untuk dana pensiun nanti pada saat kita memasuki usia pensiun. Itu langsung seperti ya itu. Bu ya, langsung kita sisihkan gitu. Iya, jadi kalau kita langsung sisihkan nanti duitnya masih kelihatan nih, gitu ya kan, duit ini mesti dikelola. Betul. Jadi mengelolanya kalau sekarang kan kita banyak sekali beberapa instrumen-instrumen di luar sana. Saya mungkin bicara dari sisi membeli produk misalnya asuransi kesehatan. Jadi dengan kita menyisihkan sedikit uang dalam bentuk preminya, kita sudah dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk misalnya program kesehatan yang kita beli. Ini nih pengelolaan dalam hal dana untuk pendidikan anak, untuk yang berkeluarga, ya kan? Atau mungkin dana-dana yang tidak terduga, yang istilahnya dana darurat, itu gimana? Iya, jadi tapi tunggu dulu. Aku ambil minum dulu. Aku sampai lupa loh. Kita udah main tanya-tanya aja belum ambil minum. Sambil dilanjut boleh. minum ya, minum ya Mbak. Iya. Jadi misalnya Mbak Sari, katakanlah Mbak Sari sudah punya keluarga dan punya anak, gitu ya. Misalnya tadi Mbak Angie bilang mengenai dana pendidikan nih. Cenderung kalau kita misalnya nanya, kira-kira anaknya nanti mau sekolah di mana? Cenderung orang menyatakan, ya tergantung rezeki gua ada berapa nanti pada saat anaknya mau masuk kuliah. Mumpung umur kita masih produktif dalam menghasilkan, kita sisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk membeli program-program asuransi pendidikan. Sehingga anak kecil sekarang pun, masih kecil, kita bisa memutuskan, saya ingin menyekolahkan anak saya ke luar negeri. Seperti itu. Tetap bisa ya Mbak Nelly Tetap ya? bisa. Dengan cara apa? Oke, kita beli programnya luar negerinya, kasih contoh misalnya Australia. Di Australia biaya pendidikan kuliah misalnya sekian belas ribu setahunnya. Nah, tentunya kita mesti sih, kalau kayak gitu dia perlu dana berapa, uang pertanggungan, uang pendidikan berapa, dan nanti dihitung dia harus perlunya bayar premi berapa, dan premi itu relatifly jauh lebih kecil dibandingkan dengan dia harus nunggu nanti sampai anaknya besar, tiba-tiba duitnya nggak cukup nih Mbak Angie. Kan kita dapetnya sekali banyak ya Mbak. Boleh dong Mbak, kita berarti menyisihkannya lebih banyak untuk kita investasikan untuk bisa. dana pendidikan Bisa. anak. Jadi ya, Mbak, ya? kalau kita lagi dapat rezeki nomplok nih, kita bisa masukkan ke dalam program-program investasi juga. Karena program investasi itu kan ada pilihan investasi yang bisa memberikan pengembangan uang kita itu lebih besar ketimbang kita tunggu banyak baru masukin deposito atau jadi deposito juga bagus. Tapi kalau kita mau berinvestasi yang bisa memberikan pengembangan yang lebih besar dibandingkan dengan inflasi. Jadi itu kan nantinya akan menguntungkan buat kita juga. Gitu. Nah tadi kan ngomongin soal dana kesehatan juga, solusinya kalau kita menjadi freelancer kita bisa menggunakan asuransi kesehatan. Emang pada dasarnya harus punya juga kita kan ya Mbak Nelly untuk asuransi kesehatan? Sebenarnya tidak harus karena kerja freelancer atau kerja tetap dan lain-lain. Kita memang harus bisa menyiapkan satu program kesehatan nih, perencanaan untuk program kesehatan keluarga. Karena itu tadi kita nggak akan pernah bisa tahu hari ini kita sehat. Ya, kita nggak bisa tahu bulan depan seperti apa, even besok seperti apa dan lain-lain. Jadi idealnya sebenarnya adalah masing-masing individu tuh punya, gitu. Masing-masing ya. Masing-masing individu punya. Apakah itu asuransi jiwa maupun itu asuransi kesehatan, gitu. Jadi ada juga yang memang satu kumpulan dalam bentuk satu keluarga. Nah, yang jadi problem di saat kita adalah seorang freelancer, bukan pekerja kantoran ya Mbak, menyiapkan uang pensiun atau mungkin kita mengenalnya dengan dana pensiun itu gimana caranya Mbak buat para freelancer ini gitu? Ya, jadi berapa puluh tahun lagi kita menjelang ke usia pensiun normal kurang lebih, kita kan nggak ingin dong lifestyle kita, gaya hidup kita berubah nih, karena atau itu paling terlalu susah jauh. diturunin ya, Mbak, ya. Betul. Jadi kalau karena kan nanti pada saat pensiun sudah tidak ada lagi income tetap, gitu ya. Nah, kita tinggal menikmati uang pensiun yang dari sekarang kita sisihkan. Dari rezeki yang kita dapetin, rezeki nomplok itu loh, tinggal kita sisihkan terus ya. Kalau lagi besar rezekinya sisihkannya lebih banyak. Benar-benar. Karena itu tadi kecenderungan pada saat kita punya banyak kita lebih konsumtif.
ketimbang tuh mikirin masa depan. Beli tas ya. Jalan-jalan. Benar. Mbak, minum dulu Ya, Mbak. baik, Kita masih terima banyak kasih. nanya-nanya loh. Aku juga penasaran soalnya tentang perlindungan jiwa, ya nggak sih, Sar? Silakan Iya, diminum terima dulu, kasih. Dipersembahkan oleh Saat istirahat, tubuh membutuhkan udara yang sehat. AC Uchida, penyejuk ruangan yang dilengkapi ionizer, aktif karbon dan vitamin C filter yang memberikan kesegaran. Saat bangun, tubuh kembali segar. AC Uchida, rahasia kesehatan saya. Berapa banyak sih masyarakat Indonesia yang masih ngerokok? 67% dari laki-laki dewasa itu merokok. 4% dari wanita dewasa merokok. Kalau Nutrifood sendiri kan sangat peduli terhadap kesehatan. Jadi dalam hal rekrutmen, Anda merokok atau tidak? Kita percaya bahwa orang yang sehat tentunya akan lebih produktif. Yang on top, Say No to Smoke, Sabtu 16 November jam 1:30 siang. Dipersembahkan oleh Di era tahun 50-an, Radio Cawang hadir sebagai media informasi elektronik utama yang populer saat itu. Dan saat ini, Radio Cawang menjadi salah satu ikon produk industri lokal yang berbasis budaya dan telah diekspor ke mancanegara. Ya, kafe. Warung kopi. Pengen membudayakan ngopi ya, minum kopi gitu ya. Kenyataannya lebih banyak teh yang diminum. Minat terhadap masakan Indonesia. Sejak tahun 80-an itu sudah muncul waralaba asing yang besar banget. Gerai-gerai Indonesia sendiri kan makin banyak. Saya kan kenal Mas Bonang, kita juga satu profesi ya. Satu profesi tukang makan. Tentang mencintai kuliner dan inspirasi, Bondan Winarno dalam Tea Time with Desi Anwar. Sore ini jam 3. 5 film karya sineas muda Indonesia bersaing menjadi film terbaik dalam Eagle Awards Documentary Competition 2013. Dimeriahkan oleh Film terbaik Eagle Awards Documentary Competition 2013 adalah Jangan lewatkan Awards Night Eagle Awards Documentary Competition 2013 Harmoni Indonesia, Sabtu 16 November jam 9:30 malam. Dipersembahkan oleh Seru kan, Sar, ngomongin soal Seru banget. Ini freelancer. Ini kamu jadi makin tahu kan ngobrol Iya, sama Mbak bener, Nelly penting kan. banget. Nah Mbak, kalau misalnya sebagai freelancer kayak kita, penting nggak sih asuransi jiwa? Ya, asuransi jiwa itu sebenarnya penting untuk semua orang. Semua orang, baik itu yang bekerja pendapatan tetap maupun yang freelancer gitu. Karena asuransi jiwa ini kan pengalihan risiko ketidakpastian masa depan kepada perusahaan asuransi. Jadi mau kita umurnya masih muda, apalagi udah lebih di atas itu gitu ya, kita sangat perlu karena kita nggak bisa tahu usia kita panjang atau enggak gitu ya, supaya ada sesuatu yang kita bisa tinggalkan buat keluarga. Katanya kalau kita breadwinner aja, Mbak, sebaiknya yang punya perlindungan jiwa. Kalau misalnya kayak yang pure ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, perlu nggak sih, Mbak, sebenarnya perlindungan jiwa itu? Ya, sebenarnya perlu untuk semua anggota keluarga yang Sebenarnya ada. semuanya, karena kalau dibilang hanya breadwinner aja karena dia yang kerja, kan tidak ada jaminan bahwasanya nanti kalau ternyata yang lebih duluan perginya adalah istrinya misalnya, amit-amit nih ceritanya gitu ya, dia yang lebih duluan pergi, tapi dia nggak punya asuransi ya juga nggak ada yang ditinggal. Kalau untuk asuransi atau investasi sebaiknya berapa persen sih? Ya, jadi dari sejumlah income yang ada, tidak ada angka yang ideal berapa, tergantung dengan memang kita sebagai individu mau menyisihkan berapa nih. Tapi kurang lebih kalaulah memang bisa disisihkan 20%, 20-25% dari income kita untuk kalau kita punya anak berarti ada asuransi pendidikan buat anak. Tapi yang penting adalah duluan jangan lupa asuransi kesehatannya, asuransi jiwa, asuransi kesehatannya, dan kita juga udah memikirkan sekarang biaya asuransi untuk kita nanti bisa hidup pensiun dengan nyaman ke depan itu sudah menjadi satu fokus juga di Indonesia ini, karena kan usia itu bertambah panjang ya. Ke depannya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menghidupi diri kita nanti pada saat kita sudah tidak punya income lagi atau sudah pasif ya, udah pensiun lebih ke sana. Jadi rata-rata sekitar 20% deh dari income kita sisihkan. Itu berlaku untuk
orang-orang yang memiliki fixed income atau seperti freelancer juga tuh 20% tadi? Kalau untuk yang orang freelancer harus lebih besar lagi justru? Freelancer harusnya bisa lebih besar lagi karena itu tadi income yang didapatkan itu berfluktuasi. Kalau dia penghasilan income-nya tetap misalnya 10 juta tiap bulan, dia udah jelas nih 2 juta gue nggak bakal belanjain untuk apa-apa kecuali disisihkan. Oh iya, bayar premi berapa di bulan itu, bayar ini berapa untuk kesehatan, untuk jiwa, untuk ini pensiun dan bahkan untuk investasi. Ya, gitu. Ngomongin soal investasi nih, ini kan sebenarnya dengan menyimpan uang ya Mbak. Apalagi untuk yang freelancer yang memutuskan untuk menjadi freelancer, menyimpan uangnya tapi bunganya itu tidak kalah dengan inflasi gitu. Kadang-kadang malah ada beberapa yang justru bunganya digrogoti gitu kan, malah kayaknya bukan bunganya, tabungannya digrogoti, kok segini-segini aja nggak nama-nama malah berkurang gitu. Nah itu gimana tuh Mbak? Ya jadi ada juga memang sekarang kan bisnis asuransi ini atau produk-produk asuransi ini sudah semakin sophisticated. Tidak hanya sekedar kalau meninggal baru keluar gitu ya. Dia juga punya instrumen-instrumen yang berbasis investasi. Jadi kalau kita beli program asuransi jiwa yang ada investasinya juga, nanti kita bayar sejumlah premi nih gitu ya. Sebagian besar dari premi itu akan dimasukkan ke dalam investasi yang nanti akan dikelola oleh investment manager kita. Lebih ke sana. Nah, hasil dari investasi itu nanti kalau dia jangka panjang akan jauh lebih baik daripada harusnya daripada inflasi. Nah ngomongin lagi nih ya Mbak, soal tadi kan Mbak Nili bilang soal investasi, tapi kan investasi ini kan harus disesuaikan juga dengan profil masing-masing ya Mbak. Ada orangnya yang istilahnya kalau bahasa gaulnya nekatan gitu ya, jadi maksudnya berani dengan risiko tinggi gitu kan untuk mendapatkan bunga yang tinggi. Itu harus disesuaikan nggak sih Mbak profil kita nih? Kalau aku tuh orangnya yang takutan Mbak gitu loh, apakah aku harus ikutan nih? Ada teman kita tuh Sar yang dia berani ikutan yang saham gitu loh, istilahnya apa ya, reksadana saham reksadana ya Mbak? Saham itu gimana tuh Mbak? Apakah disesuaikan atau ikut aja yang justru lagi tren? Ya kan reksadana itu juga macam-macam. Ada yang berbasis saham, ada yang berbasis misalnya pendapatan tetap, ada yang berbasis obligasi dan macam-macam gitu ya. Jadi kalau kita ingin aman dalam artian misalnya kayak tadi Angie bilang, kita ini konservatif lah, takut nih gitu ya. Tapi kita juga ingin mendapatkan income dari investasi itu yang tinggi. Jadi kita sisihkan sekian persen di saham, sekian persen masuknya nanti di obligasi, sekian persen masuknya nanti di tempat lain, sehingga kita bisa betul-betul punya balance. Kalau kita bisa manage itu, mau berapapun income mesti bisa aman. Gitu. Jadi yang penting kita bisa dan pandai mengelola keuangan kita ya. Dan jadi freelancer no worries ya Mbak? Betul, dan itu kan satu disiplin ya yang harus kita tegakkan di dalam kalau kita berumah tangga ya dalam rumah tangga kita. Even kita hidup sendiri pun you still have to manage. Betul, setuju banget. Setuju banget. Iya. Gitu. Jadi jelas kan penjelasan dari Mbak Nelika. Seru kan ngobrol-ngobrol sama Mbak Nelika. Aku dikit-dikit curhat. Aduh, gimana nih aku dapat segini, aku mesti taruh berapa? Dari mulai nanti malam. Mulai nanti malam. Boleh. Istirahat dulu. Iya,